Cerita Alaming Lelembut. Perjalanan 3 hari ke alam gaib. Padang pasir itu begitu luas, bagai tak berujung. Sementara itu langit tampak tertutup kabut tipis sehingga tidak satupun sinar matahari yang mampu menembusnya. Sepanjang jarak memandang hanya deburan pasir dan awan tipis yang terlihat. Tidak ada orang lain di sana kecuali seorang pemuda yang sedang kebingungan. Dia berpakaian serba putih seperti pakaian ihram yang dikenakan bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Pria berparawan kurus tanpa kumis dan jenggot dan masih muda itu terlihat begitu tampan. Wajahnya sangat teduh dan enak dipandang. Sorot matanya lembut, bersih dan bersinar bagai kaca yang tembus pandang. Ketika dia menoleh, mencoba menengok ke kanan dan ke kiri, dirinya sedikit terkejut karena melihat ada di depannya seorang pria bertubuh besar, berkulit hitam, bermata besar dengan warna merah menyala, seperti bara api neraka, dan berpakaian jubah hitam dengan wajah yang sangat menyeramkan. Itukah lelembut atau iblis? Pemuda berpakaian ihram itu mundur beberapa langkah ke belakang. Langkahnya terhenti ketika menyentuh sesuatu yang begitu lembut dan wangi. Bak bunga kasturi. Ketika dia mencoba melihat ke belakang, kembali dia terkaget, dia terkejut. Karena melihat sosok pria tua bertubuh besar, berkumis dan janggut putih sepanjang dada, berpakaian serba putih dengan wajah yang sangat nyaman dipandang, elegan dan bijaksana. Berlawanan dengan pria yang dilihat sebelumnya. Dua peristiwa yang dilihat oleh pria tampan. Suasana masih hening, tantrim. Tidak ada percakapan di antara mereka bertiga. Anehnya, pemuda tampan, orang berjenggot yang sangat bijaksana, dan sosok yang menakutkan, bertiga mereka diam 1000 bahasa. Meskipun mereka bertiga sedang duduk bersama. Anehnya perasaan pemuda itu menjadi sedikit tenang setelah melihat pria tua berjanggut putih tersebut ada bersama dia. Dalam hatinya dia sangat ketakutan ketika melihat sosok besar bermata lebar yang sangat mengerikan itu. Kedua sosok pria besar misterius tersebut lalu dengan isyarat tangan mengajak pemuda itu agar berjalan mengikutinya. Si pemuda itu bagai kerbau dicocok hidung. Pemuda itu spontan mengikuti saja langkah kedua sosok pria yang ada di samping kiri dan kanan tersebut. Yang satu sangat menakutkan dan yang satu sangat menyamankan hati. Setelah berjalan beberapa saat, sampailah ketiganya di sebuah jalan yang bercabang. Ketiganya lalu berhenti sejenak. Pria yang bertubuh tegap dan berpakaian serba hitam yang sangat mengerikan itu mengajak pemuda itu untuk berbelok ke arah kiri. Pemuda itu tidak bisa menolak
kecuali hanya menurut saja dan mengikutinya. Beberapa saat kemudian udara semakin panas. Sosok orang berjanggut yang sangat bijak itu ditinggalkan. Tiba-tiba kabut tipis yang ada di depannya, mereka terbuka lebar. Dan terlihat oleh si pemuda itu pemandangan tragis yang sangat memilukan. Dan belum pernah dilihat oleh pemuda itu sebelumnya. Bara api yang sangat besar menyala-nyala di mana-mana. Berkobar-kobar. Dalam kobaran api itu terlihat banyak orang sedang disiksa dengan berbagai adegan yang sangat menyayat hati. Terdengar jeritan, terdengar teriakan kesakitan. Ada orang yang sedang disiram timah panas yang mendidih dengan menjerit kesakitan. Ada juga pria yang dipotong kemaluannya. Ada wanita yang duburnya ditusuk besi panas. Seperti orang-orang yang sedang disate dan dibakar. Suara teriakan minta tolong, tangisan menyayat hati, rintihan bercampur menjadi satu yang sangat mengerikan. Suara-suara itu terdengar. Suasana pemandangan yang terlihat begitu menyeramkan membuat pemuda tampan itu menggigil sangat ketakutan. Pria hitam berwajah seram itu lalu menjelaskan kepada pemuda itu mengapa mereka disiksa demikian rupa. Mereka semua adalah orang-orang yang ingkar dengan perintah Allah. Dan dia berpesan pada pemuda itu agar orang-orang tidak melakukan perbuatan buruk seperti yang dilakukan mereka di tengah siksaan itu sebelumnya. Setelah memberi penjelasan panjang lebar, mereka kembali ke tempat semula di persimpangan. Dan bertemulah di sana pria berjenggot panjang dan berbaju serba putih. Itu masih menunggu dengan sangat bijak, dengan senyumnya yang sangat ramah. Dan kini giliran pria tua berwajah teduh yang sangat karismatik itu yang mengajak pemuda itu berjalan ke arah kanan. Lambat laun udara yang ada di sekitarnya terasa semakin sejuk. Tercium aroma wangi yang sangat enak sekali dan belum pernah dirasakan pemuda itu sebelumnya. Tiba-tiba kabut yang ada di hadapan mereka terurai secara ajaib. Tampaklah sebuah pemandangan indah yang sangat menakjubkan. Sepanjang mata memandang tampak rumah-rumah yang sangat bagus, indah, dengan arsitektur yang unik dan belum pernah dilihat oleh si pemuda tampan itu. Setiap rumah memiliki bentuk dan ukuran yang sangat berbeda, dengan dikelilingi taman-taman yang indah, taman berbunga yang sangat wangi, harum baunya. Setiap rumah dihuni seorang wanita cantik bak bidadari dengan pakaian indah dan senyuman yang sangat menawan. Salah seorang wanita cantik yang menghuni salah satu rumah di sana tampak menyapa kepada pemuda itu dengan melambaikan tangannya ke arah pemuda itu sambil tersenyum ramah. Seolah-olah sudah mengenal sebelumnya. Pemuda itu bingung, lalu membalas lambaian tangannya ke arah wanita itu. Baru saja pemuda itu mau bertanya ke pria tua yang ada di sebelahnya. Pria itu sudah menjelaskan bahwa wanita itu adalah istrinya. Pemuda itu masih bingung karena dia merasa masih bujangan. Tapi dia tidak bertanya lebih lanjut kecuali masih terpesona dengan suasana yang dialami. Sambil berjalan-jalan menikmati suasana di perumahan super mewah yang dia ketahui itu, sang pria tua terus menjelaskan tentang ganjaran-ganjaran bagi setiap orang yang taat menjalankan perintah Allah. Setelah menjelaskan panjang lebar, akhirnya mereka kembali ke tempat semula,
yaitu di persimpangan jalan. Bertemulah bertiga kembali. Kedua pria misterius itu lalu menjelaskan kepada pemuda itu bahwa belum saatnya dia berada di sini. Dia harus kembali ke tempatnya semula. Pemuda itu diminta kembali menyusuri jalan sebelumnya dan dilarang untuk menoleh ke belakang. Saat sedang berjalan, sayup-sayup terdengar suara orang yang memanggil namanya. Suara itu semakin lama semakin jelas, sehingga menggoda dirinya untuk menoleh ke belakang. Tapi dia kembali teringat pesan kedua pria misterius itu, agar jangan menoleh ke belakang. Pemuda itu lalu berhenti sejenak dan sempat bingung untuk beberapa saat. Kemudian dia menengadahkan tangan ke langit sambil berdoa kepada Allah agar dirinya diberi petunjuk. Akhirnya hatinya bulat untuk terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya semakin lama semakin cepat sehingga tanpa disadari kakinya tersandung sesuatu yang menyebabkan dirinya jatuh terpelungkup. Pemuda itu berusaha bangun sambil mengusap matanya yang berlumuran tanah. Ketika matanya terbuka, kembali dia terkejut bukan kepalang. Betapa tidak. Kini dirinya tidak lagi memakai pakaian irham, melainkan memakai baju kaos berwarna merah dan celana jin buntut. Ternyata dirinya berada di tengah-tengah pemakaman dan sedang berdiri di atas gundukan tanah berwarna merah. Di hadapannya samar-samar terlihat sebuah papan nisan bertuliskan namanya, Rahmat. Itu namanya. Tanggal lahir dan waktu wafat. Itu namanya. Itu kuburannya. Itu nisannya. Suasananya di tengah kuburan itu cukup gelap. Hanya terbantu sinar bulan yang kebetulan bersinar di malam purnama itu. Antara percaya dan tidak percaya, Rahmat si pemuda tampan itu berjalan gontai keluar dari pemakaman tersebut. Dia masih bingung mengapa dirinya berada di atas makamnya sendiri. Berkali-kali dicubit pipinya sendiri untuk meyakinkan apakah dirinya masih hidup atau malah sudah mati. Setiap kali dicubit pipinya, dia merasa kesakitan. Kini dia semakin yakin kalau dirinya memang masih hidup. Namun dia belum menyadari sepenuhnya apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dirinya. Rahmat, pemuda berpawaan kecil kurus itu terus menyusuri jalan desa menuju di rumahnya. Di tengah perjalanan turun hujan gerimis. Bulan pun tertutup awan. Ketika mulai memasuki desanya, suasananya terasa sepi. Tidak ada orang yang lalu lalang. Semua pintu rumah terkunci rapat. Beberapa saat kemudian rumahnya mulai terlihat. Sayup-sayup terdengar suara orang sedang tahlilan. Dia bergegas ingin segera sampai di rumahnya. Dan ketika pemuda itu berada di depan pintu rumahnya, semua orang yang sedang tahlilan sontak terkaget dan terkejut semua. Teriak ketakutan, suasana menjadi gaduh. Semua orang berlarian tunggang langgang ketakutan karena melihat Rahmat yang tiba-tiba muncul. Kecuali beberapa kerabat dan seorang ustadz yang tadi memimpin tahlilan. Didekatilah Rahmat yang masih terpana di depan pintu rumahnya. Lalu dipegang kedua jempolnya sambil mulutnya kumat kamit membaca ayat suci Al-Quran. Setelah merasa yakin, ustadz itu lalu mengatakan kalau makhluk yang datang tersebut bukan hantu, melainkan Rahmat yang saat ini sedang ditahlilkan karena dianggap sudah mati beberapa hari yang lalu. Seorang pemuda alim dan rajin menjalankan ibadah yang meninggal 3 hari yang lalu.
Perlahan-lahan masyarakat yang kabur tadi kembali datang dengan masa yang lebih banyak. Di bawah bimbingan Pak Ustadz, Rahmat menceritakan semua pengalamannya. Anehnya, pakaian yang dikenakan Rahmat sekarang adalah pakaian yang dipakainya ketika dia meninggal. Pakaian tersebut menghilang entah kemana sejak kematiannya. Keanehan lainnya adalah ketika makan Rahmat digali, ternyata isinya kosong dan tidak ada tanda-tanda kalau dia dimakamkan dan pernah dimakamkan di situ. Kini Rahmat telah menemukan jodohnya. Seorang wanita cantik yang wajahnya mirip dengan wanita cantik yang ditemuinya di alam gaib, yang mengundang ketika dia berjalan-jalan di rumah yang sangat indah. Dia sudah memiliki 3 anak, hidup bahagia dengan bekerja sebagai guru agama di salah satu kota di Sumatera. Itulah cerita Alamin Lelembut.